adik-adik, saya Renatri Andini akan menjelaskan tentang tipe metabolisme mikroba. Jadi tipe metabolisme mikroba itu ada 3, yaitu heterotrof, autotrof, dan fotosintesis. Kemudian metabolisme pada heterotrof atau kemoorganotrof, sumber karbon didapat dari organik, sumber nitrogen organik atau anorganik, sedangkan sumber energi didapat dari oksidasi senyawa organik. Kemudian pada metabolisme autotrof atau kemolitotrof, sumber karbon didapat dari karbon dioksida, sumber nitrogen dari anorganik, sedangkan sumber energi didapat dari oksidasi senyawa anorganik. Kemudian metabolisme fotosintesis terdiri dari 2, yaitu fotolitotrof dan fotoorganotrof. Fotolitotrof pada bakteri dan cyanobacteria ini pada sumber karbon, sumber nitrogen, dan sumber energinya sama, namun berbeda pada sumber H+. Pada bakteri, sumber H+ didapat dari H2S atau H2, sedangkan pada cyanobacteria, sumber H+ didapat dari fotolisis H2O. Kemudian fotoorganotrof, bakteri sumber karbonnya itu karbon dioksida, sumber nitrogennya anorganik, sumber energinya cahaya matahari, sedangkan sumber H+-nya bahan organik. Metabolisme heterotrof. Metabolisme heterotrof ini terjadi pada jamur dan bakteri tertentu. Mendapatkan energi dari oksidasi senyawa organik. Senyawa organik mengandung karbon dan nitrogen yang digunakan secara aerob atau anaerob untuk menghasilkan tenaga produksi seperti nikotinamide, adenine, dinukleotida tereduksi, NADH, dan H+, dan energi atau ATP. Kemudian respirasi aerob versus anaerob. Jadi kalau pada respirasi aerob, katabolisme bahan organik dengan akseptor elektron terminal itu berupa O2 dan donor elektron berupa bahan organik, misalnya katabolisme gula. Reaksinya C6H12O6 plus 6O2 bereaksi menjadi 6CO2 plus 6H2O plus energi. Efisiensi respirasi aerob ini adalah 55%. Kemudian respirasi anaerob. Respirasi anaerob katabolisme dengan akseptor elektron terminal berupa NO3, SO4, senyawa organik fumarat, dan CO2. Dan donor elektron berupa bahan organik, misalnya bakteri metanogen. Reaksinya seperti 4H2 plus CO2 bereaksi menjadi CH4 plus 2H2O. Metabolisme autotrof, kemotrof, kemoautotrof, dan kemolitotrof. Bakteri yang tumbuh lambat dengan keberadaan senyawa anorganik, ion mineral tanpa menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Sumber karbon didapat dari CO2, sumber nitrogen didapat dari NH3, NO3- atau N2. Metabolisme fotosintesis, fotoautotrof, dan fotoorganotrof. Jadi pada metabolisme fotosintesis ini terjadi pada mikroba prokariotik seperti bakteri dan cyanobacteria. Memerlukan sinar matahari atau foton dan pigmen. Fototrof membuat gula di dalam sel untuk respirasi atau energi. Heterotrof mengambil gula di luar sel untuk respirasi atau energi. Terdapat 2 macam fotosintesis, yaitu fotosintesis anoksigenik yang tidak menghasilkan O2, seperti contohnya pada bakteri ungu non-belerang dan bakteri hijau belerang. Fotosintesis oksigenik menghasilkan O2, contohnya pada fotosintesis cyanobacteria. Metabolisme karbohidrat, glikolisis, glukosa menjadi pirufat. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yaitu pirufat diubah menjadi CO2 dan NAD pembawa H+. Oksidasi transport elektron. NAD dan H+ memasuki sesi reaksi reduksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Kemudian fosforilasi oksidatif. Energi dari transport elektron menghasilkan ATP dari ADP dan PI. Tahapan dalam respirasi. Pada tahap pertama yaitu glikolisis. Pada tahap glikolisis, glukosa itu akan diubah menjadi asam pirufat. Kemudian memasuki tahap kedua yaitu dekarboksilasi asam pirufat. Nah, pada tahap kedua ini, pirufat yang berasal dari glikolisis itu didehidrogenasi untuk menghasilkan asetil-CoA
dan karbon dioksida oleh enzim pirufat dehidrogenase kompleks. Kemudian tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Pada tahap ketiga ini, molekul asetil-CoA akan memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP dan NADH, FADH2 dan CO2. Kemudian tahap keempat yaitu tahap rantai pernafasan. Nah, pada tahap 4 ini, elektron akan ditransfer ke protein-protein yang membentuk ATP. Oksigen akan berperan sebagai elektron akseptor atau penerima elektron terakhir. Setelah menerima elektron, oksigen akan bereaksi dengan H+ membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Rantai respirasi terdiri atas serangkaian protein dengan gugus prostetik yang terikat kuat dan mampu menerima dan memberikan elektron. Setiap anggota dapat menerima elektron dari anggota sebelumnya dan memindahkan elektron ke molekul anggota berikutnya. Nah, elektron yang masuk ke dalam rantai transport elektron itu kaya akan energi. Tetapi pada saat elektron tersebut melalui rantai respirasi menuju ke oksigen dengan cara tahap demi tahap, elektron akan kehilangan kandungan energi bebasnya. Banyak dari energi tersebut yang disimpan di dalam bentuk ATP. Nah, pada saat masing-masing pasangan elektron melalui rantai respirasi dari NADH menuju oksigen, sintesis 3 molekul ATP dari ADP dan fosfat itu berlangsung bersama-sama. Ketiga bagian rantai respirasi yang memberikan energi untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Kemudian pada fosforilasi oksidatif ini merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 kepada O2 melalui serangkaian pengemban elektron. Nah, proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme. Glikolisis, degradasi glukosa menjadi pirufat. Terdapat 4 lintasan, yaitu lintasan fruktos bifosfat aldolase yang lebih dikenal dengan lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP. Kemudian lintasan heksos monofosfat atau HMP, lintasan oksidatif pentosa fosfat atau PP, dan lintasan Ellner-Doudoroff atau ED. Nah, lintasan EMP, HMP, dan PP itu pada prokariotik seperti jamur, alga, dan protozoa, dan prokariotik seperti bakteri. Sedangkan lintasan ED itu hanya pada beberapa bakteri aerob obligat. Lintasan Embden-Meyerhof-Parnas atau EMP pathway. Jadi pada lintasan ini glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini dia memerlukan ATP agar dapat melepaskan energi dan diubah menjadi ADP. Kemudian glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase yang memakai satu molekul ATP. Kemudian enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6 bisfosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat yang merupakan isomer satu sama lain. Kemudian karena pada tahap selanjutnya itu yang dipakai hanya gliseraldehida 3-fosfat, maka dihidroksiaseton fosfat akan diubah menjadi isomernya, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat selanjutnya akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat dengan bantuan enzim trifosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini adalah dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian
2-fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfonil pirufat dengan bantuan enzim enolase untuk mengeluarkan molekul air dari 2-fosfogliserat untuk membentuk asam yang lain, yaitu asam fosfonil pirufat. Kemudian fosfonil pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat dengan dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini dihasilkan ATP, sehingga hasil akhir dari EMP pathway yaitu 2 pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Lintasan heksos monofosfat atau HMP. Jadi, pertama-tama glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim heksokinase. Pada tahap ini digunakan ATP yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfogluconolacton dengan dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, di mana terjadi pembuangan H+ dan kemudian direaksikan dengan NADP+ membentuk NADPH. 6-fosfogluconolacton diubah menjadi 6-fosfogluconat dengan dikatalisis oleh enzim 6-fosfoglucolactonase. Pada tahap ini terjadi hidrolisis. Kemudian 6-fosfogluconat akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase. Terjadi dekarboksilasi oksidatif di mana NADP+ sebagai elektron akseptor membentuk molekul NADPH yang lain serta CO2. Kemudian ribulosa 5-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu silulosa 5-fosfat yang dengan dikatalisis oleh enzim fosfopentosa isomerase. Kemudian silulosa 5-fosfat bila tidak melepaskan gugus asetil fosfat maka diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya diubah menjadi pirufat. Bila melepaskan gugus asetil fosfat dan ketambahan gugus koenzim A akan menjadi asetil-CoA. Sehingga hasil akhir lintasan HMP adalah 1 pirufat, 1 asetil fosfat, 1 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Lintasan ini juga menghasilkan ribulosa 5-fosfat yang merupakan prekursor nukleotida. Lintasan pentosa fosfat atau PP. Jadi pada lintasan ini terdapat 2 fase, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Pada fase oksidatif yaitu glukosa itu akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase menghasilkan NADPH, CO2, dan ribulosa 5-fosfat. Kemudian memasuki tahap fase non-oksidatif yaitu ribulosa 5-fosfat akan diubah menjadi isomernya yaitu silulosa 5-fosfat. Kemudian enzim transketolase akan mengkatalisis proses pemindahan unit 2 karbon dari silulosa 5-fosfat kepada ribulosa 5-fosfat yang menghasilkan sedopetolosa 7-fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Kedua produk ini kemudian memasuki reaksi transaldolasi. Nah, kemudian enzim transaldolasi memungkinkan pemindahan moitas dehidroksiaseton 3 karbon dari sedopetulosa 7-fosfat kepada gliseraldehid 3-fosfat untuk membentuk fruktosa 6-fosfat dan eritrosa 4-fosfat. Kemudian reaksi berikutnya melibatkan enzim transketolase dengan silulosa 5-fosfat berfungsi sebagai donor glikoaldehid. Pada keadaan ini, eritrosa 4-fosfat bertindak sebagai akseptor dan hasil reaksinya adalah fruktosa 6-fosfat serta gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian gliseraldehida 3-fosfat ini akan diubah menjadi pirufat, sehingga hasil akhir dari pemecahan satu molekul glukosa adalah 1 pirufat, 3 CO2, 1 ATP, dan 3 NADPH. Lintasan Enter-Doudoroff atau ED. Jadi pada lintasan ini glukosa itu akan diubah menjadi 6-fosfogluconat yang selanjutnya didehidrasi menjadi 2 keto 3 deoksi 6-fosfogluconat.
Nah, molekul ini kemudian dipecah menjadi pirufat dan gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah menjadi pirufat, sehingga hasil akhir dari pemecahan satu molekul glukosa adalah 2 pirufat, 1 ATP dan 2 NADPH. Siklus Krebs, pirufat diubah menjadi CO2 dan NAD. Jadi, asam pirufat dari proses glikolisis itu akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses oksidasi. Kemudian asetil-CoA akan berkondensasi dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isomernya, yaitu isositrat dengan dikatalisis oleh enzim akonitase. Kemudian enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NADH. Pada reaksi ini terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Kemudian alfa ketoglutarat akan mengalami oksidasi dan menghasilkan oksalosuksinat dengan dikatalisis oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian oksalosuksinat akan diubah menjadi suksinat, dan suksinat yang dihasilkan akan dioksidasi menjadi fumarat dengan dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, fumarat akan diubah menjadi malat dengan dikatalisis oleh enzim fumarase. Nah, malat akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus terjadi. Hasil akhir dari siklus Krebs yaitu 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wasya Sugiati.